Teman-teman, sebelum kisah ini dimulai, aku ingin kamu duduk sebentar, tarik napas, dan bayangkan satu hal. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang sedang berjuang antara hidup dan mati? Tubuhmu lemah, suaramu hilang, matamu tertutup, tapi telingamu masih mendengar semuanya. Termasuk kata-kata paling menyakitkan. Kata-kata yang tidak pernah kamu bayangkan akan diucapkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi keluargamu sendiri. Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang terbaring koma, tidak bisa membuka mata, tidak bisa bergerak, tidak bisa membela dirinya. Tapi ia bisa mendengar. Ia mendengar suaminya menangis, memohon agar ia kembali. Ia mendengar doa orang tuanya yang tidak pernah putus. Dan ia mendengar satu bisikan. Bisikan yang tidak pernah akan dilupakan seumur hidupnya. Semoga kamu cepat mati. Bisikan dari mertuanya sendiri. Ketika perempuan itu akhirnya membuka mata, dunia menunggunya. Air mata menunggunya, dan sesuatu dalam dirinya berubah selamanya. Teman-teman Fadia Life Story, sebelum kita masuk ke kisah panjang dan sangat emosional ini, aku ingin mengajak kalian untuk subscribe dulu. Kenapa? Karena setiap cerita yang hadir di sini bukan hanya kisah untuk didengar, tapi pelajaran untuk direnungkan, pengalaman yang mungkin pernah dialami seseorang di dunia nyata, dan bisa menjadi penyemangat untuk hati yang sedang tersakiti. Dengan klik subscribe dari kalian tidak hanya mendukung channel ini, tapi juga menjaga agar kisah-kisah yang menyentuh hati seperti ini terus hidup, terus mengalir, dan terus menjadi penguat bagi siapapun yang membutuhkannya. Kalau hatimu sudah siap, mari kita mulai kisah panjang ini. Kisah tentang luka, tentang keajaiban, tentang kata-kata yang bisa membunuh, dan kata-kata yang bisa membangkitkan seseorang dari gelap terdalam. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah total. Aku bangun pagi dengan tubuh yang agak lemas. Kepalaku sedikit berputar, tapi aku pikir itu hanya kurang tidur karena beberapa hari terakhir aku terlalu sibuk membantu mertuaku di rumah. Beliau memang tinggal bersama kami sejak suamiku, Dika, bekerja di luar kota. Sudah 3 tahun kami menikah, tapi hubungan dengan mertuaku tidak pernah benar-benar hangat. Beliau tidak jahat padaku, hanya dingin, seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Pagi itu aku membuat sarapan untuknya, soto ayam hangat, makanan kesukaannya. Saat aku menghidangkannya di meja, ia hanya menatapku sekilas dan berkata, "Kurang asin? Tidak ada terima kasih, tidak ada senyum. Aku sudah terbiasa." Setelah membersihkan dapur, aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Tadi malam mertuaku bilang, "Aku tidak mau disuruh belanja juga. Kamu belanja sendiri kan? Jangan suruh orang lain. Nanti boros." Aku mengangguk saja. Di pasar, aku membeli sayur, ayam, dan beberapa bahan untuk membuat cemilan. Badanku mulai semakin pusing, tapi aku memaksakan diri karena takut dimarahi kalau tidak masak. Saat sampai di rumah, aku mulai memasak. Tiba-tiba, keringat dingin keluar dari seluruh tubuhku. Mataku berkunang-kunang. "Astagfirullah," bisikku sambil memegang kepala.
Dunia berputar. Aku mencoba memanggil mertuaku yang sedang berada di kamar, tapi suaraku lemah. Bu, bu. Tidak ada jawaban. Aku berpegangan pada meja dapur, tapi tanganku tidak kuat. Tubuhku limbung. Semua suara mendengung keras. Dan dalam 1 detik yang terasa panjang, semuanya menjadi hitam. Saat tubuhku mulai jatuh, aku masih sempat mendengar suara pintu dibuka keras. "Kenapa kamu?" Setelah itu, gelap total. Bukan gelap seperti memejamkan mata. Ini gelap seperti tenggelam di dalam sesuatu yang tidak punya dasar. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi pada tubuhku. Yang aku tahu hanyalah aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Saat seseorang koma, orang menyangka kita tidak mendengar apa-apa. Tapi itu salah. Aku mendengar semuanya. Awalnya suaranya jauh, seperti datang dari balik tembok tebal. Aku mendengar suara dokter. Tekanan darahnya turun cepat. Kita harus segera bip. Lalu suara orang berlari. Suara ibuku menangis ketika ia datang. Ayahku membaca doa dengan suara bergetar. Dan di antara semua suara itu, ada suara yang paling jelas, paling dekat, paling menusuk. Mertuaku. Aku tidak tahu ia duduk sedekat apa. Tapi suaranya tepat di telingaku. Awalnya ia berbicara dengan seseorang. Dokter bilang apa? Katanya bisa kritis, tergantung kuat atau tidak tubuhnya. Mertuaku menghela nafas berat. Sudah kucurigai, anak ini memang lemah sejak awal. Anak saya jadi susah. Dadaku perih mendengarnya. Tapi aku tidak bisa bergerak. Lalu langkah kaki mendekat, nafasnya terdengar. Ia membungkuk di dekat kepalaku dan dengan suara pelan namun tajam. "Kalau kamu memang mau mati, matilah cepat. Kamu cuma bikin repot. Jangan tahan-tahan." Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin bangun. Tapi tubuhku hanya seperti batu. Ia mendekat lagi, suaranya lebih rendah tetapi penuh kebencian yang sulit disalahartikan. "Semoga kamu cepat mati." Sekujur jiwaku terasa seperti ditusuk. Seandainya aku bisa meneteskan air mata, pasti bantal di bawahku sudah basah. Tapi aku hanya terkurung dalam tubuhku yang tak bergerak. Di tengah kegelapan, aku berkata pada diriku sendiri, "Tidak, aku tidak akan mati hanya agar dia lega." Dan suara itulah yang membuatku bertahan. Beberapa hari setelah itu, suara-suara lain mulai masuk lebih jelas ke ruang gelapku. Yang paling aku tunggu adalah suara Dika. Ia selalu datang malam-malam setelah bekerja. Suaranya pelan, serak karena menangis. "Sayang, ini aku." Tangannya menggenggam tanganku. Hangat yang menarikku dari gelap. "Aku mohon bangun. Aku gak tahu harus gimana. Aku janji kalau kamu bangun, aku bakal lindungin kamu. Bahkan dari ibu." Hatiku tersentak. Ia tahu. Ia mendengar sesuatu. Suara Dika mengguncang seluruh jiwaku. "Tolong jangan tinggalin aku. Aku belum sempet bahagiain kamu. Aku belum jadi suami yang kamu butuhkan." Tangisnya jatuh di tanganku. Saat itu, aku ingin sekali memegang pipinya.
menghapus air matanya, bilang kalau aku tidak akan kemana-mana. Mulai hari itu, setiap kali ia datang, tubuhku merespon sedikit demi sedikit. Kadang jari tanganku bergerak, kadang kelopak mataku bergetar. Dan akhirnya, suatu malam ketika Dika berkata, "Satu hal yang harus kamu tahu, aku bangga punya istri sekuat kamu, sayang." Sesuatu dalam tubuhku bergerak lebih kuat. Aku mulai kembali. Aku membuka mata perlahan. Cahaya menembus kelopak mataku. Semuanya blur. Aku tidak tahu di mana aku berada. Lalu wajah-wajah itu muncul. Ibuku, ayahku, dan Dika yang langsung memelukku sambil menangis keras. "Sayang, ya Allah sayang." Suara gaduh memenuhi ruangan. Di sudut, ada mertuaku. Wajahnya tegang. Mungkin ia tidak menyangka aku masih hidup. Ada rasa perih di hatiku. Tapi aku tidak mengatakan apapun. Hari demi hari, aku membaik. Aku belajar bicara lagi. Belajar menggerakkan tangan. Belajar berjalan. Semua orang membantuku. Kecuali mertuaku yang selalu menghindari kontak mata denganku. Aku diam, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Suatu sore, setelah aku mulai bisa duduk sendiri, aku bicara pada suamiku. Aku mau bicara sama ibu. Dika langsung tegang. "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Ia memanggil mertuaku masuk. Perempuan itu masuk perlahan, seperti seseorang yang hendak menghadapi hukuman. Aku menatapnya lama hingga ia gelisah. "Bu," kataku pelan. "Duduklah." Ia duduk. Aku mengambil napas panjang. "Bu, waktu saya koma, saya mendengar semuanya." Suasana berubah hening seperti kuburan. Mertuaku gemetar. Dika mengepalkan tangan. Aku melanjutkan dengan suara tegas. "Saya mendengar ibu bilang, semoga saya cepat mati." Mertuaku menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Aku tidak bermaksud." Aku potong. "Bu, saya tidak marah." Ia menatapku dengan syok. "Saya hanya ingin ibu tahu, kata-kata itu tidak membuat saya mati." Matanya mulai berkaca-kaca. Aku hilaf. Aku takut anakku terbebani." "Bu," kataku lembut, "beban itu bukan saya. Beban itu ketidaksukaan ibu pada saya sejak awal." Ia tersentak. Aku melanjutkan. "Saya sakit bukan beban. Saya koma, tapi saya tetap istri anak ibu. Dan saya tidak pantas dibisiki seperti itu." Air mata mertuaku jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya rapuh. Setelah tangisnya mereda, aku berkata pelan, "Bu, saya bisa balas dendam. Saya bisa marah. Saya bisa benci. Tapi saya memilih tidak." Ia menatapku dengan heran. "Saya kembali hidup bukan untuk membuktikan ibu salah, tapi untuk memberi kita kesempatan baru." Aku mengelurkan tanganku yang masih lemah. "Kalau ibu mau, saya ingin kita mulai dari awal." Mertuaku langsung menunduk, lalu memelukku sambil menangis seperti anak kecil. Aku terlalu keras. Aku menyesal. Aku pikir kamu tidak akan bangun. Aku pikir Tuhan mengambilmu." Aku memeluknya balik. "Bu, hidup saya bukan untuk membuat ibu menderita. Saya ingin jadi keluarga yang ibu bisa banggakan." Ia menangis di bahuku. Suaranya pecah, penuh penyesalan yang nyata. Setelah aku pulang dari rumah sakit, mertuaku berubah total. Ia memasakkan makanan sehat untukku. Setiap malam, ia membuatkan air hangat untuk terapi kakiku. Ia bahkan sering berkata, "Kamu istirahat saja, biar ibu yang kerjakan." Aku terkejut, tapi juga terharu. Kadang-kadang aku berpikir,
Bisikan yang dulu ingin menghilangkan hidupku, sekarang justru menjadi alasan mengapa aku lebih dihargai. Suatu sore, kami duduk di teras. Langit jingga. Mertuaku berkata, "Kalau kamu meninggal waktu itu, aku mungkin tidak akan pernah memaafkan diriku. Kamu membuatku belajar bahwa manusia tidak boleh menilai hanya dari awal pertemuan." Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita ada di sini hari ini." Ia memegang tanganku. "Nak, terima kasih karena memilih untuk hidup dan memilih untuk memaafkan." Dan hari itu aku menangis. Bukan karena sakit, bukan karena luka, tapi karena akhirnya aku diterima. Teman-teman Fadia Life Story, itulah kisah hari ini. Kisah tentang seorang wanita yang bangkit dari gelap terdalam, bukan karena tubuhnya kuat, tetapi karena hatinya menolak menyerah. Dari cerita ini kita belajar bahwa kadang luka yang paling dalam tidak datang dari orang asing, melainkan dari orang yang seharusnya menjadi keluarga. Namun yang membuat seseorang benar-benar kuat bukanlah kemampuan membalas rasa sakit, melainkan kemampuan menyembuhkan dirinya, memaafkan, dan memilih jalan yang lebih mulia. Kita belajar bahwa kata-kata bisa menjadi racun, tapi juga bisa menjadi obat. Satu bisikan bisa meruntuhkan dunia seseorang, tapi satu doa, satu pelukan, satu keikhlasan bisa menyatukan hati yang sudah lama pecah. Dan hidup adalah tentang bagaimana kita berdiri lagi, meski sebelumnya kita hampir kehilangan segalanya. Semoga kisah hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, untuk lebih menghargai mereka yang mencintai kita, dan untuk tidak pernah berhenti memaafkan. Karena kadang, memaafkan bukan berarti kalah, tapi justru menunjukkan betapa kuatnya hati kita. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, mengajarkan sesuatu, atau membuatmu melihat hidup dengan cara berbeda, jangan lupa subscribe channel Fadia Life Story. Dengan subscribe dari kalian, kalian membantu agar cerita-cerita penuh haru, penuh pelajaran, dan penuh makna seperti ini tetap bisa terus hadir untuk menemani hari-harimu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa bagian dari cerita ini yang paling menyentuh hatimu? Aku akan sangat senang membaca setiap komentar dari kalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya yang semoga selalu membawa cahaya meski dimulai dari kegelapan. Assalamualaikum dan sampai jumpa teman-teman.